Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu pertaruhan paling besar di dunia industri, pencarian minyak bumi. Ini adalah bisnis di mana investasi jutaan dolar itu bisa loh lenyap gitu aja dalam sekejap. Sebuah dunia yang isinya risiko dan pertaruhan tingkat dewa. Nah, kutipan ini tuh benar-benar inti dari semua yang mau kita bahas. Mencari minyak itu bukan cuma soal kerja keras. Anda bisa aja bawa tim terbaik, teknologi paling canggih, dan bakar duit jutaan dolar, tapi pada akhirnya hasilnya tetap bisa nol besar. Benar-benar nol. Resiko tinggi, biaya tinggi, ketidakpastian tinggi. Coba deh dengerin 3 frasa itu. Ini bukan cuma slogan keren-kerenan loh. Ini tuh, ya, DNA-nya industri eksplorasi minyak. Setiap proyek, tanpa terkecuali, ya harus berhadapan sama 3 monster ini buat nemuin sumber energi baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, risiko geologi. Jadi gini, sebelum kita ngomongin mesin-mesin canggih atau uang yang jumlahnya fantastis, kita harus mulai dari akarnya dulu. Dari sumber ketidakpastian terbesar, ya bumi itu sendiri. Pertanyaan dasarnya, minyaknya beneran ada nggak sih di bawah sana? Nah, dari sinilah semua pertaruhan ini dimulai. Ini dia nih, poin utamanya. Walaupun para ahli geologi itu pakai data seismik super canggih, pemodelan komputer yang rumit banget, pada akhirnya semua itu cuma menghasilkan sebuah tebakan yang sangat terpelajar. Cuma tebakan. Satu-satunya cara buat tahu pasti ya cuma satu, pas mata bor akhirnya menembus tanah. Nah, yang menarik di sini, ini tuh kayak resep geologis yang super spesifik. Ada 5 bahan utama yang semuanya tanpa terkecuali harus ada dan harus pas supaya minyak itu bisa ngumpul di satu tempat. Dan ini bagian yang paling bikin deg-degan. Kalau aja salah satu dari kelima komponen tadi ada yang kurang atau nggak pas, ya udah, gagal total. Struktur yang kelihatannya sempurna di peta seismik itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Semuanya harus sempurna. Kalau nggak, ya sia-sia. Lanjut ke bagian kedua, risiko teknis. Oke, katakanlah kita lagi hoki banget nih. Geologinya pas. Sekarang, kita dihadapkan sama rintangan berikutnya. Tantangan rekayasa yang gila-gilaan. Gimana caranya ngebor dan ngeluarin minyak itu dari perut bumi dengan selamat? Dan jangan salah ya, ini bukan masalah-masalah sepele. Masing-masing poin ini adalah bahaya nyata. Bisa mengancam nyawa kru, merusak lingkungan, dan tentunya bikin seluruh proyek hancur berantakan. Tiap proses ngebor itu ibaratnya kayak pertempuran melawan kekuatan alam. Gini deh, ngebor di darat aja udah susah setengah mati. Sekarang bayangin mindahin semua operasi itu ke tengah laut. Wah, itu level kompleksitas dan bahayanya langsung naik berkali-kali lipat. Anda bukan cuma ngelawan apa yang ada di bawah tanah, tapi juga ganasnya lautan. Oke, kita masuk ke bagian 3, risiko ekonomi. Udah berhasil lewatin rintangan geologi, udah berjuang sama tantangan teknis, tapi pertarungannya belum selesai. Masih ada satu lagi, duit. Dan di sini, angkanya bisa bikin kita pusing kepala. Jutaan, bahkan bisa sampai ratusan juta dolar. Itu cuma buat ngebor satu sumur eksplorasi. Biaya itu buat sewa rig, bayar kru, beli teknologi canggih. Coba bayangin, semua investasi segitu gedenya itu bisa hangus gitu aja kalau ternyata sumurnya kering. Ini benar-benar pertaruhan finansial tingkat tinggi. Nah, ini bagian yang paling ironis. Katakanlah Anda berhasil nih. Anda ngalahin semua rintangan, minyaknya ketemu. Tapi tiba-tiba harga minyak dunia anjlok. Hasilnya, harta karun yang baru Anda temukan itu mendadak jadi nggak ada harganya. Kekuatan pasar yang sama sekali nggak bisa Anda kontrol. Nah, setelah dengar semua risiko tadi, geologi, teknis, ekonomi, pasti kepikiran kan? Jadi sebenarnya seberapa sering sih mereka ini benar-benar berhasil? Berapa banyak sumur yang sukses? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya ya ini. Cuma sebagian kecil banget dari sumur eksplorasi yang beneran nemuin minyak dalam jumlah yang bisa dijual. Artinya apa? Artinya perusahaan itu harus siap gagal berkali-kali, buang duit banyak banget cuma demi nemuin satu sumur yang produktif. Di bisnis ini, kegagalan itu hal yang biasa. Oke, bagian terakhir. Pertanyaannya sekarang, terus kenapa kita harus peduli? Emangnya apa ngaruhnya buat kita semua? Well, ternyata ngaruh banget. Pertaruhan raksasa yang mereka lakukan di industri ini dampaknya langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Karena risikonya segede itu, hadiahnya juga harus sepadan kan? Nah, kenyataan inilah yang akhirnya ngebentuk seluruh ekonomi energi kita. Mulai dari harga bensin di pom bensin yang naik turun, sampai kebijakan-kebijakan penting di tingkat global. Untuk merangkum semuanya, tabel sederhana ini pas banget. Ini kayak ringkasan pertempuran dari 3 sisi yang harus dihadapi di setiap proyek eksplorasi minyak. Sebuah tantangan yang datang dari segala arah. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Setelah melihat semua resikonya, menurut Anda, mana yang paling berisiko? Mencari minyak, menambang emas, atau berinvestasi di pasar saham? Coba pikirkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.